PT Metropolitan Land Tbk memulai proyek baru yaitu Medland Kertajati. Sebagai kota mandiri yang tidak hanya menyediakan berbagai tipe hunian, tetapi juga dilengkapi dengan fasilitas komersial dan sosial lengkap. PT Metropolitan Land Tbk atau Medland memulai proyek baru yaitu Medland Kertajati, sebuah pengembangan kota mandiri modern di Majalengka, Jawa Barat. Proyek ini ditujukan menangkap peluang pertumbuhan di pusat ekonomi baru dengan konsep integrasi hunian dan fasilitas komersial sejak awal. PT Metropolitan Land Tbk memulai proyek baru yaitu Medland Kertajati. Pimpinan unit Medland Kertajati menjelaskan bahwa proyek ini mengusung konsep New City sebagai kota mandiri yang tidak hanya menyediakan berbagai tipe hunian, tetapi juga dilengkapi dengan fasilitas komersial dan sosial lengkap. Strategi ini bertujuan menciptakan kawasan yang hidup dan berkelanjutan, mendukung aktivitas penghuni serta memberikan nilai tambah investasi properti. Medland menyiapkan infrastruktur modern seperti jalan akses yang terintegrasi, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan area rekreasi yang nyaman. Lokasi strategis di Kertajati yang dekat dengan bandara dan jalan tol juga membuka potensi pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan serta kemudahan mobilitas bagi warga kota mandiri ini. Perusahaan optimistis proyek Medland Kertajati akan menarik minat investor dan masyarakat yang mencari hunian sekaligus kawasan produktif baru di Jawa Barat. Pengembangan berkelanjutan akan dilakukan seiring dengan kebutuhan pasar untuk memastikan kawasan ini berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial yang modern. Pengembangan Medland Kertajati oleh PT Metropolitan Land diharapkan menjadi pionir kota mandiri modern yang berkelanjutan di Jawa Barat. Proyek ini menjadi bagian strategi perusahaan memperkuat portofolio dan berkontribusi pada pengembangan properti nasional. Berbagi sumber, IDX Channel. PT Hasnur International Shipping Tbk melalui anak usaha mereka PT Hasnur Multi Sinergi memperkuat layanan angkutan batubara dengan investasi strategis penambahan armada kapal jenis Floating Loading Facility atau FLF. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas layanan pengangkutan batubara. PT Hasnur International Shipping Tbk melalui anak usaha mereka PT Hasnur Multi Sinergi memperkuat layanan angkutan batu bara. Peletakan lunas kapal baru FLF HMS 88 dilakukan di galangan PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia, menandai langkah maju dalam perluasan armada dan penguatan layanan logistik HAIS. Kapal FLF memiliki fungsi vital dalam memudahkan proses pengangkutan batu bara langsung dari tambang ke kapal pengangkut besar di laut, sehingga peningkatan produktivitas dan memangkas biaya operasional. Dengan armada FLF terbaru ini, HAIS optimistis dapat melayani permintaan angkutan batu bara yang terus meningkat serta memperkuat posisi di industri pelayaran nasional. Investasi ini sejalan dengan strategi perusahaan untuk memperluas jaringan layanan sekaligus menjawab tantangan logistik di sektor energi dan pertambangan. Manajemen HAIS juga menegaskan bahwa penambahan kapal ini akan meningkatkan daya saing perusahaan melalui peningkatan kualitas layanan dan kecepatan distribusi batu bara. Perusahaan berkomitmen untuk terus berinovasi dan melakukan ekspansi agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan mitra bisnis secara optimal. Dengan penambahan armada kapal Floating Loading Facility, PT Hasnur International Shipping siap memperkuat layanan angkutan batubara sekaligus mendukung pertumbuhan sektor energi nasional. Langkah strategis ini menegaskan komitmen HAIS sebagai pemain utama di industri pelayaran Indonesia. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Bank Indonesia mengambil langkah strategis dengan memangkas suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,75% pada rapat Dewan Gubernur periode September 2025. Penurunan BI rate ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan stabilitas.
Bank Indonesia mengambil langkah strategis dengan memangkas suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,75% pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 17 September lalu. Kebijakan ini merupakan sinyal kuat dari Bank Indonesia untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Meski demikian, keputusan ini tidak diambil secara gegabah. Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga inflasi tetap terkendali pada kisaran 2,5 plus minus 1% hingga tahun 2026. Stabilitas nilai tukar rupiah juga menjadi prioritas agar sesuai dengan fundamental ekonomi. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut penurunan suku bunga ini hanya bagian dari bauran kebijakan moneter yang lebih luas. Bank Indonesia akan terus memperkuat ekspansi likuiditas moneter dan kebijakan makroprudensial. Langkah ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Bank Sentral juga berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri, dan peningkatan ketahanan infrastruktur pembayaran. Dengan langkah-langkah ini, sinergitas, langkah-langkah bauran kebijakan Bank Indonesia, moneter, makrobudensial, dan digitalisasi pembayaran, demikian juga pendalaman pasar keuangan, semua diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan dengan tetap terkendalinya inflasi dan stabilitas moneter. Pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 17 September lalu, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan ke 4,75%. Bank Indonesia juga menurunkan suku bunga deposit facility menjadi 3,75% dan lending facility turun menjadi 5,5%. Penurunan BI rate ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan stabilitas. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang untuk relokasi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG. Kementerian Keuangan juga akan memperkuat manajemen dan pengawasan agar penyerapan bisa dipercepat. Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan anggaran MBG menganggur hingga akhir tahun. Anggaran yang tak terserap akan dialihkan untuk sektor lain atau digunakan memangkas defisit maupun utang. Menurut Purbaya, meski Presiden mendukung penuh program MBG, kondisi di lapangan tetap menentukan seberapa besar anggaran dapat terserap. Untuk itu Kementerian Keuangan akan memperkuat manajemen dan pengawasan agar penyerapan bisa dipercepat. Purbaya menyebut jika penyerapannya membaik, pemerintah membuka ruang untuk menambah alokasi anggaran MBG. Namun langkah tersebut tetap mengutamakan efisiensi dan akuntabilitas. Adapun anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program MBG tahun 2025 mencapai 71 triliun rupiah dengan target menjangkau hampir 83 juta penerima. Bukan negur, terus kita mau bantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau nggak bisa juga kita ambil duitnya. Kan gitu, fair kan? Daripada nganggur, duitnya kan saya bayar bunga juga. Kita akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat langsung. Seperti perluasan bantuan tadi yang 2 kali 10 kg beras tadi kan bisa diperpanjang di situ. Kalau emang nggak bisa diserap, tapi kalau bisa diserap ya bagus. Jadi saya nggak negur tapi saya mendukung. Tapi kalau nggak jalan ya ambil duitnya. Baik, terima kasih ya.